Cuman ada satu poin bahwa kita membela suatu kelas. Oke. Ada keberpihakan di situ. Keberpihakan Melalui ya. suatu karya kita Oke. menunjukkan dari suatu karya, dan ini kita berpihak kepada kalian. Kamu bikin buku ini berapa lama sampai dia jadi cetak? Yang paling poin pentingnya adalah ketika kita memiliki keberanian untuk menerbitkan dan kita siap untuk mempertanggungjawabkan suatu karya tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun pemirsa, kita berjumpa lagi dalam channelnya Novi Balga kali ini, dan saya berada di satu kafe yang cukup hit saat ini. Letaknya ada di Jalan Panglima Polim Bandar Lampung, namanya adalah Sugarnis Coffee ya. Kali ini saya akan berbincang dengan satu anak muda yang potensial. Dia usianya baru 21 tahun kurang lebih. Merupakan mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta semester 6 di Fakultas Hukum. Tapi yang unik adalah dia bikin buku ya. Ini buku yang sudah di launching beberapa waktu lalu, dan banyak sekali tulisannya dalam bentuk cerpen yang juga sudah dibuat tapi mungkin belum dipublis. Kita mau ngobrol-ngobrol dengan Muhammad Akil Alair. Halo Akil, apa kabar? Halo. Akil hari-hari di Jogja sih sebetulnya ya. Ya, Ini dalam rangka liburan di Lampung. Iya, liburan. Pengen puasa bareng orang tua. Oh iya, iya puasa bareng orang tua ya. Jadi di Jogja tuh sendiri kos atau gimana? Sebelumnya aku ngontrak sama Teman-teman. ya ada 3 teman organisasi, cuman akhir-akhir ini memilih untuk ngekos sendirian. Memilih untuk kos sendiri. Pasti ada alasan dong, kenapa? Ya, sebagaimana kita tahu kalau kita ngontrak itu kan kita butuhkan kebersamaan yang lebih klop. Cuman ya mungkin agak nggak harmonis, terus ya aku lebih baik. Lebih nyaman sendiri kayaknya gitu ya. Apalagi kalau untuk bahasa nyamannya. Bahasa nyamannya ya. Benar kan? Betul. Oh iya. Terus butuh waktu khusus juga mungkin untuk menuangkan apa yang ada dalam pikiran, dalam emosi, dalam tulisan. Kalau ramean jadi terganggu ya. Ya. Cuman novel Tita Merah itu lahir ketika aku dikontrakan. Oh gitu. Iya. Kita langsung aja ke ini buku yang di launching, judulnya Titah Merah. Ini di launching kapan? 15 Desember 2021. 15 Desember 2021. Baru hampir setengah tahun ya. Yeah. Nah, mungkin kita kupas sedikit deh tentang kamu kenapa hobi menulis. Padahal kuliahnya di Fakultas Hukum kan. Kenapa nggak pilih kuliah di seni gitu kan, diisi mungkin atau di mana? Apa nih yang kolaborasi yang gimana nih yang kamu rasakan ketika kamu hobi menulis, menuangkan apa yang kamu rasa, kamu lihat, kamu dengar, tapi juga kamu harus kuliah yang berseberangan sih enggak, cuman agak nggak nyambung gitu kalau orang awam menilainya. Kira-kira gimana penjelasannya? Aku rasa nggak ada persoalan yang rumit sih terkait menulis. Bahkan ketika kita dalam anak hukum ya bilang, kita pun harus lebih jeli pula ketika kita menulis, karena kita mengetahui hukum pun itu produk politik. Dia mengikuti suatu rezim, dia mengikuti suatu zaman. Artinya hukum dia tidak menjadi milik tetap, dia akan berubah ketika waktunya. Artinya ketika semisal seorang lulusan sarjana hukum, katakanlah, terlepas dia mau jurusan lain, menulis itu adalah hal yang wajib menurutku. Oh gitu. Karena sebagaimana Pramudia pernah mengatakan, menulis itu adalah keberanian. Karena menulis itu adalah salah satu hal untuk bagaimana kita merekonstruksi suatu pemikiran yang itu bersifat memori. Dan itu tidak dimiliki oleh semua orang ya. Sebenarnya mungkin iya ya, tapi menuangkannya mungkin orang bingung ya. Itu menuangkan dalam bentuk tulisan, mungkin nggak semua orang bisa ya. Bisa merasakan, bisa ada beberapa orang ya, tapi
Kalau harus dituangkan dalam bentuk tulisan nggak semua orang bisa gitu, Iya. mungkin gitu ya. Oke. Terus gini Kyo, Akil mulai hobi nulis itu dari kapan? Oh, mulai hobi menulis tuh ketika Umur berapa? SD apa ya? SD? SD. Oh, apa yang ditulis tuh kalau SD? SD itu kayak catatan-catatan Harian. sepulang sekolah. Oh. Aku tadi sekolah ngapain Oh aja. ya, oke. Jadi pengalaman di sekolah apa kamu Pengalaman sekolah kan tulis? unik-unik tuh. Mm-mm, mm-mm. Kayak abis berantem aku tulis, Iya, ini iya. begini. Pengalaman, pengalaman di Pengalaman. hari itu. Terus kamu rutin setiap hari ada pasti ada tulisannya, diary gitu. Tergantung mood biasanya. Oh, oke. Tergantung mood, tergantung kebetulan juga ketika semisal lagi di kamar, lagi bosen, terus nemu kertas ada pena kebetulan. Kadang tuh aku tulis. Ada beberapa sih tulisan yang masih masih kesimpan. Masih kesimpan dari yang kecil, zaman Dari kecil dulu. kecil. Oh iya. Itu kalau jadiin satu buku bagus ya. Jadi nanti kelihatan ini progresnya dari nulis yang SD sampai Iya. sekarang kan, cara penulisannya, mungkin alurnya, kalimat-kalimat yang dipakai gitu kan beda ya. Kalau dia puisi, lukisan itu kan ada aliran ya. Kalau kamu aliran tulisan kamu nih apa namanya? Kalau kamu bisa kasih nama. Saya sedikit baca nih dari bukunya si Akil ini, Titah Merah. Ini menceritakan pengalaman dua sahabat gitu kan ya. Ada ada pemberontakan di situ gitu kan. Bagaimana mereka menjadi buruh yang pengen terlepas dari kekangan itu. Nah itu apakah memang aliran itu yang akan kamu selalu pakai atau kebetulan aja nih bukunya tentang ini gitu. Kira-kira gimana? Sederhananya begini, aku menulis itu dari sesuatu yang dekat dari diriku. Aku sedikit cerita tentang background aku. Aku adalah mahasiswa yang berorganisasi. Oke. Dan kita bisa dikatakan organisasi kita lebih mendekatkan diri kepada golongan penentu sejarah yang bisa dikatakan itu petani ataupun buruh yang masuk petani atau kebutuhan buruh ya. kehidupan moral. Ini kalangan yang sangat mendasar sekali. Jadi ketika kita banyak belajar mengenai hal demikian, tercetuslah suatu pemikiran bagaimana mengorientasi kehidupan mereka. Gitu. Jadi dari sesuatu yang dekat dari diriku berorganisasi, terus aku mendapatkan ide untuk bagaimana mengorientasi kehidupan petani ataupun buruh yang dia berada di Jawa khususnya pada saat itu. Dan ya jadilah Titah Merah. Terus kalau mengenai aliran ya, sebenarnya aku nggak bisa bilang aliran apa. aliran apa. Cuman ada beberapa orang yang mengatakan ini aliran realisme sosialis. Realisme sosialis. Ada yang mengatakan juga aliran realisme revolusioner. Kamu terima? Kira-kira cocok nggak gitu? Kayaknya nyambung juga sih ya. Sebenarnya kalau dilihat dari zamannya, realisme sosial susah untuk disesuaikan dari kenyataan. Karena kenyataan-kenyataan tentang realisme sosialis itu dia lebih berkembang ketika pasca ataupun ketika Perang Dunia II. Terkait kalau di zamannya Indonesia ini, sejarah Indonesia tuh kayak di Orde Lama, zaman-zaman Soekarno. Jadi kan ada perhelatan tuh antara kebudayaan, antara perang kebudayaan si kapitalis sama si komunis misalnya. Jadi antara itu. Terus gini, semakin kamu dewasa, kalau dulu kan kamu kecil nulis tentang keseharian kan, itu murni apa yang dirasakan seorang anak gitu kan, bocah lagi kesel sama guru mungkin atau apa ditulis. Nah pasti beda dong dengan sekarang, orientasi kamu menulis tuh apa, kamu pengen apa gitu dari tulisan-tulisan kamu ini, apa yang pengen kamu perjuangkan. Mungkin kalau tadi dibilang itu lebih kepada nasib buruh dan petani yang paling mendasar ya, itu apa yang kamu ingin perjuangkan sebetulnya? Yang ingin sebenarnya kalau bilang yang ku perjuangkan tuh nggak gitu amat sih. Cuman ada satu poin bahwa kita membela suatu kelas. Ada keberpihakan di situ. Keberpihakan melalui ya. suatu karya. Kita menunjukkan dari suatu karya, dan ini kita berpihak kepada kalian. Kenapa kamu milihnya itu, kaum petani dan buruh? Karena apa ya? Kamu merasa mereka Bagi saya orang-orang yang mungkin sekarang berduit, orang-orang
bisa dibilang Punya yang pangkat berpunya tinggi. segala Mm-mm. macam, itu nggak akan bisa hidup ketika nggak ada petani ataupun Oke, buruh. betul. Karena segala kebutuhan moral, kebutuhan moral dan lain sebagainya itu dipasok oleh mereka. Artinya ketika semisal kaum buruh ataupun petani mengatakan stop, ya bisa dikatakan ada Stop juga yang lain. stop juga. Kehidupan. Stop juga. Jadi Gitu bagiku, ya. makanya aku bilang sangatlah penting kalau Marx itu mengatakan golongan petani ataupun buruh itu adalah golongan penentu sejarah, Mm-mm. bukan orang-orang raja bangsawan, bukan bukan seperti itu. Karena itu tadi dia perannya sangat kencang, cuman ketika di zaman kapitalisme peranannya itu malah dipermainkan gitu. Ya, seperti nggak dianggap gitu ya. Padahal itu Oke. sangat Itu, iya penting ya. banget Sambil sih minum dulu, menurut. Cil. Kamu bikin buku ini berapa lama? Sampai dia jadi cetak. Oh ya, sebenarnya aku memikirkan buku itu selama kurang lebih adalah sekitar 1 tahun. Memikirkan, tapi belum ditulis, udah mulai nulis. Memikirkan doang. Oh, baru memikirkan aja. Memikirkan tentang ini apa analisanya. Kok selama itu? Apa yang bikin lama? Pertimbangan-pertimbangan apa? Aku bolak-balik ke daerah Blora untuk menganalisa kehidupan di sana. Oke. Di Aku situ banyak petani dan buruh. Ya, karena kan kalau di Blora itu mayoritasnya apa hutan pohon jati itu ya. Oke. Terus aku coba untuk memahami bagaimana sekitarku kontrakanku pada saat itu bisa dikatakan daerah yang pelosok, Oke. masih banyak petani dan lain sebagainya. Jadi yang ngebuat lama itu yang pertama ada 2 fase kalau aku mengatakan dalam penulisan novel Titah Merah. Yang pertama itu ketika memikirkan tentang bagaimana sih jalan ceritanya, itu belum menulis. Alurnya ya. Nah, Oke. terus yang kedua ketika menulis dan mengedit. Ini yang edit kamu sendiri atau kamu siapa nih orang yang kamu Ada yang sertakan? nyunting. Oh, ada yang Nyunting. penyuntingnya ada ya. Iya, Oke. Terus yang prosesnya berapa lama? Memikirkan 1 tahun. memikirkan Menyusun ini ya kurang lebih 2 tahun lah. 2 tahun total semuanya 2 tahun setengah sama penerbitan. sama penerbitan ya. Lama juga ya? Lama. lama. Mungkin lama menimbang-nimbangnya gitu. Ada Iya. nggak kekhawatiran bahwa gimana ya kalau buku ini ternyata nggak bisa diterima masyarakat gitu? Ada nggak? Aku nggak mikir tentang diterima masyarakat, nggak mikir kayak gitu. Yang paling poin pentingnya adalah ketika kita memiliki keberanian untuk menerbitkan dan kita siap untuk mempertanggungjawabkan suatu karya Oke. tersebut. Itu aja. Terkait apa laku dan sebagainya. Kalau boleh jujur sebenarnya novelku yang untuk cetakan pertama yang 100 cetakan ini itu sebenarnya nggak aku menjadikan sesuatu hal yang bersifat apa ya, menghasilkan uang sebenarnya, lebih kayak aku bagi ke teman. Iya, Terus iya, aku kalau ada pun yang mau beli ya terserah, Ya. cuman lebih prioritasnya aku kasih ke teman segala macam. Apa yang kamu rasa, yang kamu inginkan gitu, respon dari orang setelah baca buku kamu ini, novel kamu? Respon yang kamu harap apa? Ada beberapa respon yang bagiku cukup menarik Nah, misal apa terkait nyata ada yang lebih paham ekonomi politik terkait ketika membaca novel Titah Merah. Cuman kalau harapan tentang apa membaca Titah Merah, terserah aja. yang 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 paling menyebalkan tuh ketika kita udah apa memberikan suatu karya ini, itu yang nggak dibaca, itu yang sangat menyebalkan. Alhamdulillah kalau dia baca terus dia cerita sama kita, ini nggak terima nih kalau apa alurnya begini segala macam, itu tuh lebih seru. Iya, iya, iya. Itu yang paling asik. Terus gini, Kil, apa yang menjadi cita-cita kamu, cita-cita akhir kamu dari hobi kamu menulis ini? Misal bikin buku tentang apa atau apalah gitu yang ada di benak kamu saat ini. Sebagaimana yang aku katakan tadi, menulis itu adalah keberanian. Dan keberanian itu satu padunya dengan melawan. Bagiku ketika aku menulis, itu ada satu kesatuan yang memberontak dalam diriku. Memberontak dalam hal terkait apa yang semisal sedang terjadi. Dan ketika aku menulis, sebenarnya tidak bisa dikatakan sebagai suatu cita-cita di kemudian hari. Tapi ada keinginan untuk tetap bikin buku lagi gitu. Pasti ada keinginan. Ya, keinginan untuk terus menuangkan dalam tulisan. Apa ya, bisa dibilang
eh, keinginan untuk seenggaknya orang baca aja deh, Oh ya, oke. gitu aja. Dan kamu punya kepuasan sendiri ya Nah, dengan apa yang udah kamu tuangkan. ya terkait bagaimana hasilnya itu terserah. Oke, Jadi kalau kata orang, dia yang jalanin nasibnya sendiri. iya. Iya. Oke. Untuk ke depan ada buku lagi yang mau diterbitkan yang udah ada di benak sekarang apa? Yang sedang dipikirkan? Yang ini kan 1 tahun mikirin bukunya. Yang lagi dipikirin sekarang apa? Buku Aku pengen buat berikutnya. ini, kumpulan cerita pendek. Kumpulan cerita pendek. Jadi udah ada nih ya, tinggal dibukukan Lagi ya. digarap, pengen ngambil tema di daerah Mesuji. Oh, balik ke Lampung nih berarti ya. Hmm, Kalau tadi ngambil adaptasi dari Jawa, dari Blora tadi ya. Oke, Blora sama ini Jawa Tengah. Jawa Tengah. Oke, Kil. Sukses ya. Ditunggu lagi buku berikutnya. Mudah-mudahan besok-besok kita bisa ngobrol lagi. Dan Thank you. semoga yang kamu tuangkan ini, walaupun tadi kamu nggak berharap respon apa-apa dari orang yang baca, terserah aja Iya, gitu kan. Tapi terserah. setidaknya ada respon baik yang juga bisa memotivasi Akil Nah, supaya bisa lebih menulis lebih bagus lagi, membuat karya lebih banyak lagi, lebih menginspirasi gitu. iya. Sukses ya buat Akil, terima Oke. kasih. Kapan balik lagi ke Jogja? Lebaran di sini? Lebaran di sini. Lebaran di sini. Sukses ya. Kayaknya ya Juli lah. Oke. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Thank you ya. Oke, kasih. pemirsa, demikianlah obrolan saya dalam channelnya Novi Balga bersama Muhammad Akil Alair, seorang mahasiswa semester 6 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang sudah menerbitkan satu novel dengan judul Titah Merah. Kita akan berjumpa lagi dalam episode yang lain dengan narasumber yang berbeda. Saya Novi Balga mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih ya, Akil. Sama-sama. Sukses ya. Ya.